Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Baiklah ya, kita baru mendengar pengumuman ada saudara kita yang baru berpulang ke rahmatullah. Sama-sama kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk yang meninggal, yang baru meninggal, yang sudah lama meninggal, dan untuk yang hidup dan yang mati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat ya, kita masih melanjutkan cerita ulama tersohor Fudail bin Iyad bersama jemaah yang sudah masuk bagian ketiga pagi ini ya. Pagi ini kita akan bincang, akan menyorot macam mana orang tuh bisa lengah dan lalai, supaya kita tidak lengah dan lalai. Waktu orang tuh diingatkan oleh Fudail bin Iyad tentang usianya, dia tidak ingat usianya sudah di penghujung, hari sudah senja, mentari sudah hampir terbenam, dia lupa. Kenapa orang tuh lupa? Ulama membahaskan ada 4 faktor menyebabkan orang tuh lupa ya. Ada 4 faktor menyebabkan orang itu lupa. Nanti pulang ke rumah bisa dilihat poin nomor 6, poin nomor 7. 4 menyebab manusia itu lupa ataupun lengah dan lalai. Artinya apa? Supaya kita menjauhi yang 4 ini. Kalau orang tuh terikat, terlibat, terkait dengan yang 4 ini atau satu di antaranya, orang itu akan hidup lengah dan lalai. Ini diambil pada satu tafsir namanya At-Tasil Ulumut Tanzil. Nah, karangan Ibnu Juzai rahimahullah. 4 faktor, 4 penyebab menjadikan orang itu lengah dan lalai. Pertama katanya asyaitan. Syaitan. Maka kita disuruh berzikir sebanyak-banyaknya agar kita dilindungi Allah. Ada satu surat khusus dalam Quran, surat terakhir, surah An-Nas, surah menyuruh kita, menghimbau kita agar meminta perlindungan Allah. Agar kita meminta perlindungan Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Bacalah, sebutlah, mintalah, doalah. A'udzu birabbin nas. Lindungilah aku ya Allah. Engkau sebagai Rabbun nas. Allah itu Rabb. Sebelum ini kita sudah bicara serba sedikit tentang Rabb ya. Engkau sebagai Rabb, penjaga, pelindung, pencipta, yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan kita, yang menyuruh kita bangun di pagi hari. Itu kerja Allah. Rabb. Kalau yang sudah bangun berarti diurus Allah dengan baik. Kalau masih belum bangun, kecuali karena uzur ya, berarti penjagaan Allah kepadanya tidak maksimal. A'udzu birabbin nas. Aku berlindung. Artinya aku meminta perlindunganmu ya Allah. Artinya lindungilah aku ya Allah. Ini maksudnya. Rabbun nas. Engkau sebagai Rabbun nas. Sebagai Malikin nas. Malik. Sebagai ilah. 3 di sana. Sifat Allah yang utama. Yang kita minta perlindungannya dari min syarril waswasil khannas. Dari gangguan si khannas. Dari gangguan si khannas. Jadi faktor pertama menyebabkan orang itu dirintangi, lengah dan lalai karena dikacau, diganggu oleh iblis. Kenapa dikacau, diganggu? Tidak minta perlindungan Allah, lupa kepada Allah. Kalau orang itu ingat kepada Allah, iblis tidak berani mendekat. Bila orang itu ingat Allah, Allah akan melindunginya, iblis jauh-jauh.
Tidak berani. Tidak berani mendekat. Banyak ayat dalam Quran yang menyatakan orang yang dilindungi Allah itu tidak mampu iblis menghampirinya, mendekatinya. Kenapa orang itu bisa dikuasai oleh iblis? Berarti Allah tidak menjaganya. Maka kita wajib meminta perlindungan Allah. Perintahnya disampaikan dalam surah An-Nas dan surah lain juga ya. Surah-surah lain juga. Qul a'udzu birabbin nas. Sebutlah, mintalah, berdoalah agar kita dilindungi Allah sebagai Rabb, pelindung, penjaga, subhanallah, pemilik, pencipta kepentingan dan kemaslahatan. Subhanallah. Sebagai murabbi, pendidik. Kan kemarin sudah dibicarakan lebih 10 makna Rabb itu ya. Baik. Kemudian di samping setan iblis, kita harus juga ingat bahwa ada malaikat. Kalau kita dekat dengan malaikat, menghampiri malaikat, mendekati malaikat, melakukan perkara kesukaan malaikat, iblis tidak dekat, iblis jauh. Maka malaikat ini bagi orang beriman wali, pelindung. Allah itu wali. Dalam surah Sajadah tadi yang dibaca ayat berapa? Ayat 4. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Hanyalah Allah yang akan melindungi kamu, menjaga kamu, membantu kamu, memberi syafaat, menolong kamu. Afala tatadzakkarun. Kenapa tak mau tahu? Kenapa tak mau ingat? Allah sudah memperingatkan dalam surah As-Sajdah ayat 4. Malakum min dunihi min wali. Tidak ada pelindung selain Allah. Hanyalah Allah melindungi kita ini. Wala syafi' yang membantu kita, yang memberi syafaat, yang menolong kita. Macam mana Allah menolong kita ini? Subhanallah, dikasihnya iman, dikasihnya Quran, dikasihnya malaikat, dikasihnya sahabat-sahabat yang saleh. Nampak dia sahabat dia gembira, dia melihat mukanya, wajahnya. Jazakillahu khaira barakallahu fik inni uhibbuka fillah. Banyak lagi ungkapan yang sudah disebut sebelum ini ya. Yang jelasnya kita diperingatkan dalam surat khusus surah An-Nas bahwa kita perlu meminta perlindungan Allah. Kalau kita tidak meminta perlindungannya, tentulah orang itu sama ada lupa diri, lupa kepada Allah, lupa kepada musuhnya. Na'udzubillah. Padahal musuh itu bekerja 24 jam. Waktu tidur, waktu bangun, di rumah, di masjid, di jalan, di mana dia kerja. Dia bertugas. Maka kita tidak wajar lupa kepada Allah ya. Jadi faktor pertama yang merintangi orang itu, sudah kita mau sujud. Contohnya mak. Yang 4 ini lah. Kenapa tak mau ke masjid? 4 ini yang menghalanginya. Pertama asyaitan. Asyaitan. Maka ada surat khusus dalam Quran, surah An-Nas. Wajib belajar surah An-Nas ini ya. Wajib belajar surah An-Nas. Karena surah yang menghimbau kita, memanggil kita untuk meminta perlindungan Allah. Surahnya semuanya hafal ya. Ayo kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Maaf ya, maaf. Kita dihimbau, kita disuruh, a'udzu birabbin nas. Lindungilah aku ya Allah. Jagalah aku ya Allah. Engkau sebagai Rabbun nas, Malikin nas, sebagai Rabb, sebagai Malik, Raja, Ilah, sebagai Tuhan yang ma'bud, yang disembah. Lindungilah aku min syarril waswasil khannas, dari kejahatan, gangguan si khannas. Was-was itu bisikan, gangguan. Was-was itu tidak sama dengan was-was dalam bahasa kita ya. Kalau bahasa kita was-was itu kan kadang gangguan pemikiran entah macam mana ya. Tapi asal maknanya sama. Tapi saat perkataan itu digunakan dalam keseharian kita, jadi maknanya kadang-kadang tidak tepat. Was-was itu apa artinya? Dah jam 10 patutnya ibu itu tidur, bapak itu tidur.
Belum lagi disuruhnya tidur. Jam 11 belum lagi, 12 belum lagi. Tidak diingatkannya tentang tidur awal, itu waktu tidur ya. Tidak diingatkannya tentang bangun awal. Tidak ada planning, tidak ada rencananya. Mau tidur jam berapa, mau bangun jam berapa, tidak ada. Lalu dikasihnya orang tua yang merintanginya. Lalai, habis masa, habis waktu. Subhanallah. Itu dikatakan was-was. Tidak disuruhnya berniat nak tidur. Subhanallah. Tidak disuruhnya membaca-baca, apalagi baca ayat kursi ya. Ayat kursi ayat yang ditakuti oleh iblis. Tidak ada niat, tidak ada rencana. Kalau orang bersama malaikat, nah dia ada planningnya, ada tidur jam berapa jam tidur, bangun jam berapa. Itu orang yang dikelola, yang diurus oleh Allah, diurus oleh malaikat. Jadi dari tidur saja sudah dapat tahu. Tidurnya untuk siapa? Untuk malaikat? Untuk iblis? Begitulah yang lain-lain juga. Makannya, minumnya, gerak langkahnya, tutur katanya, pemikirannya, untuk siapa? Semuanya kita mesti meminta, a'udzu birabbin nas, lindungilah aku ya Allah. Agar kita dilindungi Allah, fazkuruni azkurkum. Kemudian kita menjauhi faktor-faktor yang melengahkan, melalaikan. Banyak ayat dalam Quran katanya, ya alladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang beriman, jangan kamu ikut, jangan kamu turuti jejak langkah setan. Setan itu menggoda orang tuh melalui langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah tertentu. Terutama zaman sekarang yang paling banyak langkah yang digunakan oleh setan, strategi yang digunakan setan. Pertama zaman sekarang media yang melalaikan manusia ya. Jadi faktor pertama yang merintangi asyaitan. Maka kita disuruh berlindung agar dilindungi Allah. Faktor yang kedua kata ulama, an-nafsu. Nafsu itu artinya dirinya, keinginannya. Nafsu pun sudah bahasa kita ya, nafsu juga. Nafsu diambil pada bahasa Al-Quran, diambil daripada hadis, kemudian diserapkan dalam perkataan sehari-hari. Nah, tapi kadang-kadang maknanya tidak tepat ya. Nafsu itu artinya keinginan orang itu. Jadi ada yang baik, ada yang tak baik. Nafsu yang baik itu dikatakan dalam surah Al-Fajr. Kita belajar nafsu perlu ya. Nafsu yang baik yang disorot dalam surah Al-Fajr, an-nafsul mutmainnah, itu partnernya, kawannya malaikat. Nafsu itu satu, tapi statusnya bertukar-tukar. Kita sekarang belajar nafsu. Belajar nafsu itu wajib. Belajar qalb wajib. Kalau tidak dia tidak tahu nafsunya atau macam mana. Dalam hadis banyak doa tentang nafsu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Doa Rasulullah tentang nafsu. Nafsu itu keinginan, kemauan, kecenderungan. Bisa jadi baik, tidur di jam 9. Tidur jam 9.30, tidur jam 10. Sudah dididik nafsunya, maka dia akan dihandle, diambil oleh malaikat. Nafsu yang terbiar, nafsu juga. Namanya nafsu yang paling jelek sekali, nafsu al-ammarah bisu. Dalam surah Yusuf ya. Nafsu yang paling jelek al-ammarah bisu, partnernya setan. Partnernya setan, kawannya setan. Jadi manusia ini ada partneran, ada temannya. Dalam Quran disebut qarin. Disebut wali. Ada semua dalam Quran, Bu. Jadi kalau nafsu belum dididik, belum diterbiah, belum ditrain, belum dilatih, mungkin kawannya setan iblis. Malaikat lari. Malaikat tidak mendekatinya karena dia tidak mengurus nafsunya. Dia tidak tahu status dirinya. Macam mana malaikat mau bantu? Macam mana Allah mau tolong? Padahal doa Nabi saja ya, doa Rasulullah saja.
Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, tolonglah nafsuku ini, tolonglah diriku ini melakukan ketakwaan. Artinya minta pertolongan Allah. Nafsu ya. Nafsu yang baik, nafsul mutmainnah, ada doanya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqnu bi'ata'ik. Ada doanya. Doa nafsul mutmainnah agar kita ditolong Allah dan disupport oleh malaikat. Jadi orang beriman bukan sendirian, Bu. Orang beriman bukan sendirian. Allah bersamanya, malaikat bersamanya. Malaikat inilah nanti waktu orang tuh mau dicabut ruhnya, malaikat ini datang menjumpai bapak dan ibu. Itu janji dalam surah Fussilat, janji dalam surah Fajar. Ini janji dalam Al-Quran. Orang yang hidupnya bersama malaikat, yang dilindungi Allah, maaf Bu ya. Orang yang dilindungi Allah, waktu mau meninggal, diurus Allah dengan baik. Diurus Allah dengan baik. Jadi mengurus nafsu ini mengurus saat kematian. Janji dalam Quran pasti ya. Katanya apa di sana? Orang yang beriman meyakini Allah sebagai Rabb, kemudian dia istiqamah konsisten. Istiqamah hidupnya, akan datang malaikat waktu ruhnya mau dicabut menghibur ibu ini, bapak ini. Allah takhafu, jangan takut. Mati ini Bu, jangan takut ya. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah, gembiralah. Jannah sudah milik ibu. Jannah sudah jadi milik bapak. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan selama ini. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Tengok di sini ayatnya. Kami ini pendamping ibu sejak ibu di dunia lagi. Kami ini mendampingi bapak sejak bapak di dunia lagi. Jadi orang tuh kehidupannya dijaga malaikat. Dijaga malaikat. Orang itu dilindungi malaikat. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dari dunia sampai ke akhirat. Kalau dilihat tafsirnya, dalam kubur diurus malaikat. Nah, mau meninggal, mau dicabutnya diurus malaikat. Dalam kubur dijaga malaikat. Di padang mahsyar, malaikat yang mengurus urusan bapak dan ibu itu. Surah Fussilat ayat 30, 31, 32 ya, halaman 480, 480. Jadi walaupun nafsu tadi memang kalau tidak dididik akan diambil alih oleh syaitan iblis, tapi kalau sudah dididik, insya Allah dia akan dibantu, dia akan disupport, Allah akan membantunya, Allah akan mendukungnya, malaikat juga, di samping sahabat-sahabat yang saleh. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, keduniaan. Yang merintangi orang itu keduniaan. Epeng, duit. Karena selalu memikirkan duit. Duit itu lebih difikirkan dari yang lain. Lalu orang tadi lengah. Sebenarnya duit ini, rezeki ini kerja Allah ya. Tapi orang itu lupa kadang-kadang. Dia pikir mencari duit itu kerja dia. Mati-matian memikirkan duit. Akhirnya duit tidak dapat juga. Seperti yang kita sebut sebelum ini. Seekor lepas, seekor terbang katanya. Ibarat menangkap burung ya. Yang duit tidak dapat. Agama tercecir, agama tergadai. Ramai manusia macam itu. Ramai manusia macam itu. Karena terlalu mikirkan duit. Lupa kepada Allah. Lalu Allah tidak urus. Ya. Coba orang tuh fokus kepada Allah. Duit perlu diusahakan, perlu dikerjakan. Nanti Allah akan bantu dia. Insya Allah. Orang yang fokus kepada akhirat, fokus kepada agama, urusan dunia akhirnya akan diurus Allah. Orang yang fokus kepada keduniaan, nanti dunia mana yang dapat, dapatlah. Yang tak dapat, tetap tak dapat juga. Tapi akhirat jelas tergadai. Akhirat jelas tergadai kalau kita terlalu fokus kepada keduniaan, karena faktor keduniaan ini, uang ini, harta benda ini melengahkan dan melalaikan. Yang keempat, kata ulama, yang melengahkan orang itu makhluk, artinya manusia. Istrinya tak betul, suami pun tak betul. Kalau istrinya betul, suaminya mau dididik menjadi. Itu macam cerita pengantin baru kawin.
Baru kawin, cerita orang saleh ya. Baru membina rumah tangga tapi pengantin perempuan tidak membenarkan suami sholat di rumah. Abang Anda yang disayangi jangan sholat di rumah ya. Mesti sholat di masjid. Ini pendidikan istri sama suaminya. Subhanallah. Suami tadi mudah diajak, mudah dididik. Akur, setuju. Suatu hari terlambat bangun. Pengantin baru terlambat bangun, biasalah ya. Lalu pergi ke masjid, di sana masjidnya makmur. Kumpulan pertama sudah selesai sholat. Ada lagi grup kedua, kumpulan kedua. Si suami sholat dengan kumpulan kedua. Sesudah selesai salam dengan kumpulan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang imam. Grup pertama berjumpa dengan si suami pengantin muda tadi. Ditanyanya, kamu istri Fulanah binti Fulan? Tahu dia nama istrinya padahal baru membina rumah tangga. Iya betul, saya istri Fulanah binti Fulan. Kenapa rupanya Tuan Imam? Tadi malam saya bermimpi, katanya. Imam bermimpi terlihat ahlul jannah. Terlihat ahlul jannah. Semua yang sholat kumpulan pertama termasuk ahlul jannah dalam mimpi saya itu, katanya. Ada seorang perempuan yang tak pernah kelihatan, rupanya tergolong ahlul jannah. Bila saya tanya, siapa yang perempuan yang seorang ini? Kata jemaah, istri kamu. Betul nama kamu Fulan bin Fulan? Iya. Istri kamu Fulanah binti Fulan? Iya betul. Alhamdulillah, dia bilang. Kemudian dia pulang mau ngasih tahu istrinya. Ternyata sampai di rumah istrinya sudah meninggal dalam sujud. Subhanallah, istrinya sudah innalillah. Maaf ya. Ketika sujud salat, masih sujud, tapi sudah tidak ada nyawanya. Wah, betul lah itu kata imam, katanya. Betul lah istri saya ini istri jannah, saya tidak dibenarkan yang salat di rumah. Terlambat pun mesti ke masjid juga. Subhanallah. Tengok ya. Sebetulnya suami dengan istri itu ibarat aur dengan tebing sebetulnya ya. Ada ayat dalam surah Taubah perlu kita perhatikan. Suami istri itu, anak-anak itu, ahli keluarga itu sepatutnya ibarat aur dengan tebing, saling bekerja sama. Ayat 71 surah Taubah. Sepatutnya suami mendukung istri, istri mendukung suami. Di samping mencari nafkah, mengurus rumah tangga, mengurus keagamaan juga. Ayat 71 surah At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin lelaki si suami contohnya, mukmin perempuan si istri contohnya, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka mesti bagaikan aur dengan tebing. Saling mendukung, saling menolong. Songon, apa katanya? Siala sampagul ya. Apa katanya? Rap tu ginjang, rap tu toru. Kabuki samu mandaki, kalurah samu manurun. Sadanciang bak basi, seciok bak ayam. Boratan tuh sumber nanti. Jadi begitulah. Jadi harus kerjasama, harus kerjasama. Baru nanti jadi jangan jadi perintang. Karena faktor keempat tadi manusia ini merintangi. Kalau dia tidak mendukung, dia akan merintangi, dia akan menghalangi. Jadi mudah-mudahan itu saja dulu Bu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua yang baik ya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa ardana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.